let's go. 저 건물을 찾으러 Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Kebangkitan Daulah Abbasiyah ditandai dengan timbulnya gerakan perlawanan dari sejumlah kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Daulah Umayyah di Damaskus pada sekitar tahun 720 Masehi. Penyebab ketidakpuasan tersebut diantaranya: 1. Gencar melakukan proses Arabisasi. 2. Kurang melibatkan kaum non-Arab atau Mawali, Syiah, dan juga Khawarij dalam pemerintahan. 3. Mewajibkan pembayaran denda kepada bangsa yang telah dikuasainya. Gerakan-gerakan perlawanan tersebut diperkuat dengan dijadikannya kota Kufah sebagai pusat kegiatan untuk merintis kekuasaan yang baru oleh Muhammad bin Ali. Berdirinya kekuasaan Daulah Abbasiyah secara de facto ditandai dengan wafatnya Khalifah Daulah Umayyah yang terakhir, Khalifah Marwan bin Muhammad, pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi di Mesir, yang sekaligus menandai akhir kepemimpinan Daulah Umayyah di Damaskus. Daulah Abbasiyah berkuasa kurang lebih selama 5 abad atau 136 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pemberian nama Abbasiyah yang disebabkan oleh para pendiri Daulah Abbasiyah yang berasal dari Bani Abbas, yang berarti keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Fase pemerintahan Daulah Abbasiyah. 1. Fase pembentukan terjadi pada tahun 132 sampai 232 Hijriah. Pemerintahan ini dimulai dari Khalifah Abu Abbas As-Saffah, dan fase ini juga disebut dengan fase pengaruh Persia. Berikut ini adalah khalifah-khalifah yang memimpin. 1. Abu Abbas As-Saffah. 2. Abu Ja'far Al-Mansur. 3. Muhammad Al-Mahdi. 4. Harun Ar-Rasyid. 5. Abdullah bin Al-Amin. 7. Abdullah Al-Makmum. 8. Al-Musta'in Billah. 9. Abu Ja'far Al-Maksid. Periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan. Walaupun demikian, bibit-bibit kemunduran Daulah Abbasiyah sudah muncul, yaitu terjadinya perang saudara antara Abdullah Al-Amin dengan Abdullah Al-Makmum. 2. Fase kedua terjadi pada 232 sampai 334 Hijriah. Fase ini dikenal dengan pengaruh Turki, dan berikut adalah khalifah-khalifah yang memimpin. 1. Al-Mutawakkil. 2. Al-Muntasir. 3. Al-Mutaj. 4. Al-Musta'in. 5. Al-Mutamid. 6. Al-Mutadid. 7. Al-Mutafi. 8. Al-Mutaqdir. 9. Al-Hadir. 10. Al-Radi. 11. Al-Musta'in. 12. Al-Mustafi. Pada masa ini, peradaban bisa dibilang berkembang, tetapi tidak sebesar dulu. Perkembangan seni dan arsitektur berlanjut, dan pada akhir abad ke-9 terjadi disintegras karena banyaknya wilayah-wilayah kecil yang terlepas dari pemerintahan. Fase ketiga terjadi pada tahun 334 sampai 467. Pada fase ini, 3 sistem pemerintahan dimengaruhi oleh Bani Abiwaihi, dan berikut yang khalifah yang memimpin. 1. Al-Muti. 2. At-Ta'i. 3. Al-Hadir. 4. Al-Haim. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan masih berjalan, dan banyak pelajar asing yang tetap belajar di pusat-pusat peradaban Islam. Itu fase keempat terjadi pada tahun 467 sampai 622. Fase ini dipengaruhi oleh Turki.
masih memiliki peran dan pengaruh Bani Saljuk. Berikut ini adalah khalifah-khalifah yang memimpin. 1. Al-Muqtadi, 2. Al-Mustazir, 3. Al-Mustajid, 4. Al-Rashid, 5. Al-Mustafi, 6. Al-Mustajid, 7. Al-Mustadi, 8. An-Nasir. Pada fase ini berhasil membentuk tentara yang kuat dan kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan dan berkembang meskipun bersifat konservatif dan stagnan. Fase kelima terjadi pada 622 dan sampai 656 Masehi. Fase ini merupakan melemahnya hingga runtuhnya kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Berikut khalifah yang memimpin: 1. Az-Zahir, 2. Al-Muntasir, 3. Al-Mustasim. Pada tahun 1258, Daulah Abbasiyah mengalami keruntuhan, ditandai oleh penaklukan kota Baghdad oleh pasukan Mongol. Yang C adalah kondisi perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Persebaran Islam yang sangat luas hingga keluar Jazirah Arab menjadikan adanya hubungan antara bangsa Arab dan non-Arab. Lalu perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah antara lain: nomor 1 adalah kondisi sosial. Daulah Abbasiyah berdiri karena mendapatkan bantuan dari masyarakat muslim lainnya. Daulah Abbasiyah didukung oleh kaum muslim Islam Arab yang terdiri atas penduduk Mekah, Madinah, Irak, dan kaum Syiah. Lalu Daulah Abbasiyah didukung karena sebagai sama kaum yang ditindas dan sesama keturunan Hashim. Bangsa Persia yang dianggap sebagai warga kelas 2 memberikan dukungan terbesar bagi kaum muslimin non-Arab untuk menumbangkan kekuasaan Daulah Umayyah. Oleh karena itu, pada masa Daulah Abbasiyah, hak-hak mereka disamakan. Dan Daulah Abbasiyah tidak ada perbedaan kelas antara penduduk Arab dan non-Arab. Lalu yang kedua adalah kemajuan kebudayaan. Pada masa Daulah Abbasiyah, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan mencapai kejayaan para khalifah Abbasiyah, mendukung kebijakan yang memajukan ilmu pengetahuan sehingga umat Islam terdorong banyak melakukan kajian kritis tentang ilmu pengetahuan. Dan Daulah Abbasiyah juga melakukan penerjemah terhadap buku-buku terdahulu yang berasal dari bangsa Yunani. Dan juga penyebaran Islam yang meluas hingga ke Spanyol dan India menyebabkan perkembangan kebudayaan Islam mengalami kemajuan yang pesat. Pada saat itu, kota Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Dan pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, peradaban Islam mencapai masa keemasannya. Interaksi dengan bangsa selain Arab dan penerjemahan buku-buku asing mempengaruhi perkembangan peradaban Islam. Dan peradaban Yunani sebelum Islam menguasai kota-kota itu. Setelah Islam datang, tradisi lokal tersebut tetap terjaga, bahkan mengalami perkembangan yang makin pesat. Lalu yang ketiga ada kebijakan politik dan militer. Kuat dan tegaknya sistem pemerintahan bisa diwujudkan dengan dukungan bala tentara dan sistem kemiliteran yang kuat dan solid. Maka dari itu, usaha militer merupakan usaha yang terus-menerus dilakukan sejak Khalifah Daulah Abbasiyah yang pertama hingga Khalifah terakhir. Perkembangan politik dan militer terbagi ke dalam 5 periode sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijakan militer. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sentralisasi kekuasaan terpusat pada khalifah sebagai pemimpin tertinggi. Wilayah dibagi menjadi provinsi, imarat yang dipimpin gubernur dengan otonomi terbatas. Otonomi penuh hanya diberikan kepada desa al-Qurra yang dikepalai kepala desa. Kedua, lembaga pemerintahan.
Khalifah pemimpin tertinggi pemerintahan, wazir perdana menteri yang membantu khalifah, menteri Raisuddhiwan membantu wazir dalam menjalankan pemerintahan dengan berbagai departemen seperti Dewan Az-Zimam sebagai pengawasan urusan negara, Dewan Ar-Rasail sebagai urusan arsip, Dewan Ad-Diyah sebagai kehakiman, Dewan Al-Atha wal Hawarji sebagai sosial, Dewan Al-Barid sebagai perhubungan, Dewan Al-Kharaj sebagai keuangan, Dewan Ziman An-Nafaqat sebagai pengawasan keuangan, Dewan Jundi sebagai ketentaraan, Dewan Al-Aqdas wasi Syurutah sebagai keamanan dan kepolisian, Dewan Al-Aqarah sebagai pekerjaan umum dan tenaga, Dewan Al-Mawaliyau wal Giman sebagai perburuhan, Dewan An-Nadhar fil Mazalim sebagai pembelaan rakyat tertindas, dan Dewan Al-Hasham sebagai urusan keluarga. Sekretariat negara, Dewanul Khitobah dipimpin sekretaris negara, Raisul Kutab dengan beberapa sekretaris urusan. Lembaga keuangan yaitu Baitul Mal, lembaga keuangan yang menopang kebutuhan pemerintahan. 3 departemen Dewanul Khazanah perbendaharaan negara, Dewanul Azra kekayaan negara dan hasil bumi, Dewan Al-Mal pemasukan negara. Lembaga hukum pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, hukum didasarkan pada mazhab yang 4 atau mazhab lainnya. Terdapat 3 badan pengadilan yang beroperasi. Al-Qadha'u, pengadilan agama yang menangani perkara umum terkait agama, dipimpin oleh seorang Al-Qadhi. Al-Hisbah, pengadilan yang menangani masalah umum dan tidak pidana, dipimpin oleh seorang Al-Muhtasib. An-Nazar fil Madzalim, pengadilan banding untuk perkara dari Al-Qadha'u dan Al-Hisbah, dipimpin oleh seorang Shahibul atau Qadhil Madzalim. Lembaga militer pada masa Daulah Abbasiyah. Struktur militer berada di bawah Dewan Jundi, Departemen Ketentaraan dengan Angkatan Darat dan Laut. Struktur organisasi, Arif membawahi 10 prajurit, Nakib membawahi 10 Arif, Qaid membawahi 10 Nakib, Amir membawahi 10 Qaid. Jenis tentara, Al-Jundul Mustarziqoh, tentara tetap dengan gaji, tinggal di asrama. Al-Jundul Mutahawiyah. Faktor-faktor runtuhnya Daulah Abbasiyah. Faktor kehancuran Daulah Abbasiyah disebabkan oleh 2 faktor besar. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal, perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mum menyebabkan perpecahan dan persaingan politik. Para khalifah lemah cinta dunia serta terlibat dalam korupsi dan kemewahan, sementara rakyat menderita. Ketidakstabilan ekonomi dan banyaknya pemberontakan menyebabkan disintegrasi Abbasiyah. Yang kedua, faktor eksternal. Perang salib yang terjadi pada 1096 sampai 1287 Masehi melemahkan ekonomi dan militer Islam akibat serangan umat Nasrani Eropa terhadap wilayah Islam.
Serangan Mongol dipimpin oleh Genghis Khan menghancurkan kota-kota besar dengan puncaknya pada tahun 1258 Masehi saat Baghdad jatuh mengakhiri kejayaan Abbasiyah. F. Ibrah dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. 1. Keseimbangan antar sistem pemerintahan dan kekuatan rakyat. Pemerintahan Daulah Abbasiyah mewujudkan peradaban dan kebudayaan Islam yang dapat menandingi kemajuan peradaban-peradaban sebelumnya, seperti dari peradaban Yunani, Romawi, Bizantium, India, dan sebagainya. Peradaban Daulah Abbasiyah tidak hanya menyempurnakan ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India, namun juga menyempurnakannya dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara menyeluruh, peradaban Daulah Abbasiyah baik dari segi sosial, politik, ekonomi, dan seni budaya mengalami kemajuan yang pesat dan mendapat dukungan dari seluruh rakyat Khalifah berhasil menjadikan Baghdad sebagai kota internasional yang berperan penting dalam mengembangkan perubahan positif dalam politik pemerintahan untuk kemajuan Islam. Nomor 2. Kesungguhan dan kebersamaan Khalifah dalam memajukan negara dengan para ilmuwan dan ulama. Seseorang yang mendapat ridho Allah melalui petunjuk Al-Quran dan Sunnah akan menjadi alim ulama yang terkenal dan dihormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Karya-karya ulama dan ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah tetap dihormati dan dikembangkan sepanjang zaman. Hikmah peran ulama dan ilmuwan. 1. Menegakkan dasar dan prinsip ilmu amaliyah dan amal ilmiah. 2. Istiqomah dalam menegakkan Islam. 3. Ikhlas dalam mengabadikan jiwa, raga, harta, dan waktu untuk kemajuan Islam dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.